Menurut saya langkah bijak, langkah baik ya, langkah yang benar, langkah yang konstitusional dari Presiden Prabowo. Karena abolisi ini menghilangkan atau menghapuskan tuntutan. Artinya kasusnya dianggap tidak ada. Beda sama amnesti. Kalau amnesti itu tetap dianggap salah tapi diampuni. Jadi dampak atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong, padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens rea-nya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin, begitu. Jangan senang dulu, karena ijazah saya masih dilakukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh sini. Nah, keputusan yang 88 juga. Saya ada geleng-geleng seperti ini, tanya dulu. Jangan senang dulu, karena ijazah saya masih dilakukan. Hati-hati, nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang. Tapi belum bisa, yang 88 juga. Saya dulu geleng-geleng sebelum ini tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, ada dua potongan video ya yang saya ambil dari berita Kompas. Yang satu adalah pernyataan saya ketika sampai di Cipinang ya mengenai Tom Lembong, dan saya suka sekali ya pernyataannya jelas, tegas, dan kemudian gambarnya juga bagus ya, maklum diambil dari gambar atau betul-betul kameramen profesional. Dan yang kedua adalah yang ingin kita bahas soal ijazah Jokowi. Nah, dari pernyataan tadi, sadar nggak sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa ijazahnya itu memang nggak asli atau palsu. Logikanya begini ya, gitu ya. Coba kita dengar pernyataan Jokowi itu. Jangan senang-senang dulu. Kalau pengadilan menyatakan asli, ya kan, maka Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi kalau pengadilan mengatakan palsu, maka 88 orang lainnya juga palsu, kan begitu? Lucu juga kan logikanya. Begitu asli, silakan Anda senang-senang. Begitu palsu, bukan Anda, silakan Anda hujat saya, atau silakan Anda maki saya. Tapi dia ngajak 88 lainnya juga palsu. Dia paham nggak ya, secara tidak sadar, bahwa satu angkatan itu memang masuknya sama, tapi kan keluarnya kan nggak sama, bro. Keluarnya kan beda-beda. Nah, coba nanti ada Wakidi Mulyono kan, wah saya
keluarnya 87. Kalau Pak Jokowi 85, lebih pintar dari saya orangnya. Ada nanti video ya, Wakidi. Jadi sadar nggak bahwa keluarnya itu beda-beda. Lalu apa hubungannya keluar beda-beda? Kalau keluarnya beda-beda, ya ijazahnya ya memang belum tentu sama semua satu angkatan tersebut. Yang sama itu adalah mereka yang keluarnya pada tahun dan pada tanggal serta bulan yang sama. Itu baru. Dalam konteks Pak Jokowi, ijazahnya harus tertanggal 3 November 1985. Kalau di antara 3 November 1985 itu ijazahnya beda-beda, maka ada dua kemungkinan saja. Semuanya palsu, atau ada yang palsu, ada yang asli. Kan begitu, tapi nggak mungkin asli semua. Karena tidak masuk akal. Kalau wisuda nyetak cuma 100 ijazah, lalu percetakan atau dengan plat yang berbeda. Adanya dicetak banyak, kan begitu? Dicetak banyak untuk 1 tahun itu. Nah, itu masuk akal baru, berarti sama semua itu ijazahnya dari plat yang sama semua, kan begitu belangkonya. Rasanya nggak mungkin dicetak dari belangkonya beda-beda. Jadi dari situ saja kemudian berpikir Pak Jokowi kok agak melompat dia. Jadi kecuali kalau itu SD SMP bro. Kalau SD SMP masuknya sama ya keluarnya mayoritas sama, kecuali ada yang nggak naik kelas. Tapi biasanya kan yang nggak naik kelas nggak banyak. Tapi kalau kuliah masuknya sama, keluarnya beda-beda. Nah pertanyaannya kok Pak Jokowi bisa menunjuk kawan-kawannya? Bisa jadi karena sangat mungkin bahwa Pak Jokowi itu memang pernah kuliah di Fakultas Kehutanan ini, tetapi tidak sampai sarjana dan tidak diterima sebagai program sarjana. Terbukti ketika dia melingkari sarjana muda, ditampilkan ya faktanya. Ketika dia melingkari sarjana muda, sudah menunjukkan bahwa dia tidak sarjana. Jadi kalau seandainya dia masih bisa mengatakan temannya, wajar. Mungkin temannya itu ya 1-2 memang temannya betul, satu angkatan. Tapi dia bagian sarjana muda. Nggak tahu Wakidi atau Mulyono ini sarjana muda atau sarjana penuh, kan begitu. Jadi 88 itu berarti palsu semua. Nggak bisa begitu. Gimana logikanya ya? Dengan dia kemudian buang badan mengatakan we are one ya, we are one gitu, kita adalah satu. Dia kan ingin melibatkan orang lain dalam urusan dia, kesannya. Jadi 87 lainnya, kalau misalnya jumlahnya 88 itu entah sama Pak Jokowi atau di luar Pak Jokowi, let's say misalnya 87 lainnya. 87 lainnya kan berbeda-beda kasusnya. Bisa jadi ada yang lulus bareng Pak Jokowi, ada yang lulusnya seperti Wakidi atau Mulyono 2 tahun kemudian baru lulus. Bahkan ada yang tidak lulus barangkali. Walaupun ada juga yang diduga. Ini coba lihat ya. Gelar perkara tudingan ijazah palsu Jokowi, breaking news. Ini yang dia lingkari sarjana muda, coba bayangkan. Ya kan? Ini diisi sendiri. Yang dia lingkari sarjana muda. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan pernyataannya sendiri. Justru itu pernyataan yang mengindikasikan Pak Jokowi gak paham orang itu yang namanya masuknya sama, tapi keluarnya yang bisa beda-beda. Dia kan gak pernah keluar kuliah barangkali, atau kuliahnya gak nyampe, sehingga dia berpikir wah ini mesti sama-sama semua. Yang enggak lah, beda-beda. Ada yang mungkin ada yang 85, ada yang 86, ada yang 87, bahkan ada yang 88. 85 pun ada yang bulan lebih cepat, ada yang bulan lebih lambat. Demikian juga 86, 87, 88 dan seterusnya. Coba lihat ya, yang dia programi, yang dia lingkari sarjana muda. Nama udah benar Joko Widodo ya, 16101. Ini adalah surat permohonan registrasi, gitu ya. Jadi kita nanti tunjukkan statement-statement kecil lah untuk menunjukkan betapa konyolnya soal ijazah ini. Orang pintar jadi bodoh, orang bodoh sok-sok pintar ya. Jadinya. Tapi sekali lagi saya katakan ya, saya akan minta maaf dan akan menghormati kalau seandainya Pak Jokowi tiba-tiba
melakukan press conference dan menunjukkan ijazahnya asli. Tapi kalau pernyataan asli tersebut tidak disertai dengan bukti dokumen analognya, hanya kita diminta percaya dengan Ova Emilia, dengan Johandani Raharjopuro, ya mohon maaf, kita kan insan yang berpikir, ya, tidak hanya percaya pada statement otoritas. Lah, statement presiden aja kadang-kadang kita lebih banyak nggak percayanya daripada percayanya, apalagi statement-statement pejabat-pejabat di bawah presiden, ya kan? Dan tidak mesti Ova Emilia mewakili sebuah kejernihan dari universitas besar. Kalau dia punya konflik of interest, kalau dia berada di bawah tekanan, bagaimana? Demikian juga Polri, kalau diperintahkan oleh atasannya bagaimana? Untuk melindungi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itu kuncinya hanya ada di Prabowo. Kalau Prabowo cuek, maka kasus ini tidak akan pernah terungkap. Berikutnya lagi sobat era sekalian, ya, ada satu hal yang juga menarik. Nanti kalau pengadilan menyatakan asli, tidak ada pengadilannya, Pak. Pengadilannya sudah dihadang semua oleh Bapak. Kan Bapak nggak mau hadir di pengadilan tersebut, lalu pengadilannya mengatakan tidak dapat diterima. Akibatnya tidak ada pembuktian ijazah. Nah, kalau kasusnya Roy Suryo itu bukan pembuktian ijazah, itu kasus misalnya either pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan, atau kasus lain, misalnya menggunakan dokumen tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi nggak ada, nothing to do dengan pembuktian apakah ijazah itu asli atau tidak. Kecuali, ada kecualinya, hakim tidak mau disetir. Hakim ingin mencari kebenaran material, yaitu dia pengen, kan memutuskan itu harus dengan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Hakim mengatakan alat buktinya ada, tapi saya nggak yakin ijazahnya benar-benar asli atau palsu. Udah, coba hadirkan ijazahnya. Nah, itu baru. Nah, kalau itu yang terjadi dan ternyata memang ijazahnya asli, ya sudah, kita minta maaf semua. bukan amnesti umum, tapi minta maaf umum. Tapi bagaimana kalau ijazahnya memang nggak asli? Kan begitu. Sebagai sebuah bangsa, kita harus mendapatkan kejernihan. Harus ada yang namanya transparansi. Mikul dur mendem jeruk, memendam yang buruk-buruk, kemudian mengangkat yang baik-baik saja, ya nggak sesuai untuk era di mana kita butuh transparansi. Jadi buktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Soal konsekuensi hukumnya ya soal nantilah. Begitu sobat era sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Kawal ijazah palsu sampai termul stres. Hayo gasken, termul stres jadi satpam bukan komisaris. Ketinggian satpam mah hansip bolehlah. Nggak boleh ya menghina profesi ya. Jadi saya membacakan apa adanya, tapi saya akan komentari sebagai my disclaimer bahwa saya belum tentu setuju dengan pendapat itu ya. Mulyono ODGJ, enggak, saya tidak setuju dan juga dengan kataan seperti ini. Kalau mau jadi orang jujur, syaratnya harus benar 100%, nggak bisa sehari 2 hari. Gitu ya. Kemudian Linmas, Jokowi nggak tahu malu ya. Bang Refli Cadas, jujur dan adil adalah karakter manusia yang sempurna 100%. Bang RH Channel ikut senang, Tom Lembong bebas ya, alhamdulillah ya. Lucu juga memang Tom Lembong adalah seorang Katolik ya, yang belanya emak-emak pakai jilbab. Itu artinya apa? Ada satu benang merah yang menghubungkan mereka, yaitu perjuangan akan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Oh iya, nanti saya akan membuat statement tentang betapa terharunya mengenai Tom Lembong ini. Saya tidak berjuang untuk Tom Lembong sekuat perjuangan orang-orang lain mak-mak ya, tapi saya hanya ikut berjuang di front yang kecil saja ya, menyuarakan tentang Tom Lembong yang tidak bersalah di podcast saya, dan ternyata kita mendapatkan kemenangan. Oke, nanti saya akan bikin dedikasikan betul-betul untuk Tom Lembong videonya. Oke. Sekali palsu maka selamanya palsu, sekali berbohong maka selamanya akan tetap berbohong. Benar bang, masa logikanya gitu dia mau masukin satu angkatan seret semua kalau dia palsu, jahatnya orang ini. Kemudian ketika otak isinya duit, kejujuran ditinggalkan menjadi kejahatan yang menzolimi banyak rakyat kecil. Balige Akademi horas 11.000 triliun palsu.
Itu kan ada yang temennya matematika nggak lulus ujian 8 kali. Tahun berapa lulusnya? Apa 8 tahun baru lulus? Terus si Wakidi katanya Jokowi lebih cepat dia lulus belakangan. Ya, Wakidi atau Mulyono bilang 87 kan dia lulus. Secara tak langsung dia mengindikasikan teman-temannya juga palsu dan mau seret semuanya kalau dia jatuh. Itu juga mungkin ya. Kemudian match sore ya, Wakidi nggak sekolah, fix dari cara bicaranya. Kalau tiket terminal Tirtonadi ya percaya kita. Palsu ya palsu aja, jangan ngaku asli, memalukan. Termul lagi malmingan, gak kelihatan. Selain itu dia juga bilang Prabowo Gibran satu paket. Dari situ bisa dipelajari kalau dia bermental tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Sepertinya yang punya foto-foto UGM kehutanan lama temannya, tapi kok nggak dirahasiakan, akhirnya ketahuan bo titik-titiknya. Kalau ijazahku tak mungkin ku sebut kalau pengadilan bilang asli, karena memang asli, nggak perlu ragu-ragu pakai kata kalau, parah. Ini juga menarik ya. Ini menarik juga. Kok dia rely on dengan pengadilan untuk mengatakan ijazah itu asli atau tidak? Lalu dibilang jangan senang-senang dulu. Ini terima kasih ya. Tambah S. Ngapain dia bilang kalau pengadilan bilang asli? Kalau dia yakin dan benar itu asli, dia nggak rely on pengadilan loh. Dia tunjukkan di masyarakat. Ya, kalau ada yang menuding bahwa ijazah saya palsu, saya akan tunjukkan, ya kan? Paling ya kalian akan ketawa dengan nama saya yang sebelum berubah jadi Refli Harun. Tapi ya nggak apa-apa. itu ijazah asli, bukan ijazah palsu, ya kan? Karena 2011 saya mengubah nama, menambahkan Harun ya. Tapi Refli-nya nggak persis Refli begitu tulisannya. Ada deh ya. Tapi kalau yang mau datang ke sini saya perlihatkan. Tapi ada beberapa orang yang udah paham ya. Jadi saya punya alasan kuat mengapa mengganti nama itu. Selain satu kata, juga ya selalu ada. Jadi ketawain orang lah ya. Bang Refli itu cek nama temannya ada nggak di koran Kedaulatan Rakyat, si Wakidi dan teman-temannya. Kalau mau nyari koran Kedaulatan Rakyatnya, jangan yang ditampilkan di Bareskrim atau yang digital, karena itu bisa saja sudah editan. Jadi cari koran Kedaulatan Rakyat aslinya, dan ternyata ketika Risma mau nyari nggak ada, itu bandelnya tuh udah diamankan, nggak tahu siapa yang mengamankan. Konon katanya Bareskrim yang mengamankan. Lah, ngapain Bareskrim mengamankan bandel itu? Ya, itu malah jadi makin yakin kalau Gajah itu adalah nggak ada ijazah. Palsu ya palsu aja, jangan mengaku asli, memalukan. Fix ijazah palsu, rakyat Indonesia reuni ke rumah Jokowi. Anai nyambing ngopi, beda tanda-tanda bendang, beda tanda-tanda beda, terus orang disuruh percaya. Kemudian menurut si Termul sama si Parcok asli. Kenapa palsu? Karena nggak punya yang asli. Nilai dia nggak lulus ujian harus ngulang sampai nilai C. Pak polisi tahu sih nggak sistem perkuliahan. Semakin banyak yang punya foto lama UGM, apalagi nih. Ya, saudara sekalian, sudah itu ya, menarik kan? Pakai logika begini saja, saya kupas satu-satu logikanya ya. Logika siapa yang bengkok dalam soal ijazah palsu. Tapi terus terang saja, kalau kemudian di belakang hari ya, saya riset dulu, saya disclaimer dulu. Ternyata memang ada ijazah palsu, ijazah aslinya, dan meyakinkan saya dan teman-teman lainnya. Saya pribadi ya harus minta maaf dengan bila perlu bertekuk lutut menyembah. Oh ya, maaf, ampun. Karena ternyata ijazahnya asli. Tapi sesuatu pembuktian yang jangan gelap-gelap. Masa kita mau dipaksa untuk percaya dengan Bareskrim, dengan proses yang nggak jelas atau gelap-gelapan. Oh, kalau Anda nggak percaya polisi, percaya siapa lagi? Ini logika Sontoloyo. Kita bukan percaya polisi, bukan percaya UGM, tapi percaya dengan namanya transparansi. Jadi siapapun yang transparan, akuntabel, tidak ada yang ditutupi, pasti dipercaya orang. Jadi bukan hanya soal logika itu institusi resmi atau tidak, ya kan? Siapa yang sanggup transparan, yang sanggup apa adanya, itu yang akan dipercaya. Nah, Roy Suryo transparan, apa adanya. Rosman juga begitu, makanya dia lebih dipercaya. Itu ya logikanya ya.
itu hak publik Bang untuk mengetahui ijazah Mulyono asli atau palsu. Kalaupun ternyata asli, tidak perlu minta maaf sama Mulyono. Haram minta maaf sama Fir'aun yang telah bikin kerusakan. Ya enggak juga, itu kan pribadi saya, nggak apa-apa lah. Anda boleh nggak minta maaf. Saya tetap minta maaf ya, tetapi kalau memang asli. Lah kalau palsu gimana coba? Pak Kasmojo sudah membantah kalau beliau bukan dosen pembimbingnya. Itu sudah saham terang benderang bohongnya ya. Enak sekali hanya tinggal minta maaf. Loh, Anda yakin? Sekarang gimana kalau dibalik? Iya kan? Gimana kalau dibalik? Gitu. Salam akal waras Bung Refli. Kemudian kenapa debat Bang Refli cuman Roy Suryo yang bawa fotokopi ijazah? Kenapa Selper CS dan kawannya tidak bawa foto ya ijazah Jokowi? Ya itulah, karena nggak berani menunjukkan. Kalau berani menunjukkan kan saya kenal dengan Pak Jokowi, saya baik, saya bisa ya udah. Ade Armando kan janji tuh. Nanti kita coba kita dengarkan gitu ya. Ade Armando apakah kemudian betul dia bisa merayu Pak Jokowi untuk memotret ijazahnya, tapi ijazahnya kan di Polda Metro Jaya sekarang. Begitu. Yang konyol itu Bareskrim mengamankan koran yang berkaitan dengan Sipenmaru Jokowi. Untuk apa diamankan? Memang ada yang mau merubah isi daftar nama Sipenmaru. Secara logika orang ngibul pasti muter-muter. Ya itulah. Ya, saya punya kosakata baru tadi. Untuk mengatakan ijazah itu asli mudah kalau memang ada aslinya. Simple. Tapi kalau mengatakan ijazah itu asli tapi tidak ada asli, nah itu yang susah. Itu butuh Sylvester, butuh Ade Armando, butuh buzzer, butuh Projo, butuh siapa lagi? Butuh jabatan komisaris mungkin begitu ya. Sehingga atau bahkan butuh ancaman, butuh institusi, butuh memenjarakan orang. Wah, itu kacau sekali dunia ini. Keras sekali negara ini kan. Ketika Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas, tak nampak masih di kita. Kemerdekaan belum menjadi jembatan emas. Kemerdekaan sepertinya masih terancam kita. Ya, ngomong benar terancam. Padahal jabatan pun tak minta kita. Uang pun kita cari sendiri. Tidak kita minta. Kita pemenuhan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya kan. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa, ya, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setelah melaksanakan ketertiban dunia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam satu undang-undang dasar yang tersusun dalam bla 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 dan lain sebagainya. Begitu sobat RH sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan. Dan sebagai penutup, ya bolehlah kita setel kembali pernyataan dari Mulyono yang katanya dia lulusnya 87 karena dia tidak sepintar Pak Mulyono yang asli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Pernah satu kelas. Kelas atau ya satu angkatan dulu kan tidak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya fakultas kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan, fakultas kehutanan. Jadi saya tegaskan tidak ada jurusan saat itu, cuma saya skripsinya ngambil apa. Terus kuliahnya kebanyakan bobot mata kuliah ngambil bidang apa? Ada ekonomi manajemen atau apa? Ya ekonomi manajemen, ada teknologi, hasil hutan, ada apa namanya itu silvicultur kalau nggak salah. Pokoknya tidak ada jurusan, cuma bidang studinya. Teknologi kayu gitu nggak ada Pak? Setahu saya teknologi hasil hutan, cuma saya nggak tahu karena itu kan kampus ya. Saya kan tidak banyak di situ. Bapak lulus tahun berapa Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih luar Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang lebih nilainya lebih bagus dari saya.